Shalom. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan khotbah dalam tujuan untuk memenuhi mata kuliah praktikum liturgika homiletika yang diampu oleh dosen pengampu Mner John Lee Tatuhas MTH. Di sini saya mengambil tema yaitu dalam pembacaan yang terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Di sini perikopnya adalah yang berjudul ke-10 orang kusta, dan tema mingguannya adalah kesadaran mengucap syukur dan memuliakan Allah. Nah, saudara-saudaraku, langsung saja kita masuk di dalam khotbah. Perlu kita ketahui bersama bahwa kata bersyukur berasal dari kata syukur yang berarti berterima kasih. Istilah ini berkaitan dengan sikap yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala berkat Tuhan. Nah, tindakan bersyukur adalah sikap hidup sebagai orang yang beriman, bahkan menjadi bagian identitas dari orang Kristen. Untuk mengaplikasikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan, yang bersyukur adalah suatu kewajiban. Karena itu merupakan tujuan utama sebagai orang Kristen. Kita harus tahu mengucap syukur dalam segala hal apapun itu. Kata mengucap syukur tidak harus hilang di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Lukas ini menekankan hubungan Yesus Kristus dengan orang-orang yang tersingkir karena aturan dari Taurat dan kekuasaan mengenai najis, lemah, dan tak berdaya. Nah, Lukas adalah seorang tabib, seorang Yunani, dan seorang Kristen, tetapi dia bukan Kristen Yahudi. Dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas ini kira-kira ditulis pada tahun 60 Masehi. Dalam teks perikop di antara Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini, Samaria pada zaman Kristus terletak di antara Galilea dan Yudea. Yesus pertama kali melarang murid-murid mengunjungi kota Samaria karena agama mereka bercampur dengan penyembahan berhala, yaitu mereka pada zamannya percaya terhadap tahyul-tahyul atau pada nenek moyang mereka. Namun di sisi lain ada pihak-pihak yang penduduk Samaria itu memiliki tipe orang yang murah hati. Oleh sebab itu, orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang Samaria, sekalipun kesaksian kisah para rasul justru di Samaria terdapat banyak orang Kristen. Nah, penyakit kusta di sini yang dimaksudkan adalah yaitu penyakit menular. Maka orang yang sakit kusta tidak bisa berdekatkan diri dengan orang yang tidak kena penyakit kusta, karena sekalipun mereka mendekat, maka penyakit tersebut akan langsung menular ke orang yang ada di dekatnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
penyakit kusta ini bisa hilang dengan begitu saja, asalkan jika seseorang yang terkena penyakit tersebut percaya akan imannya, percaya kepada Tuhan bahwa penyakitnya itu akan sembuh. Nah, saudara-saudara, penyakit tersebut akan sembuh ketika dia datang kepada imam-imam dan percaya terhadap imannya sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita sakit, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa setiap persoalan yang kita dapatkan, setiap rasa sakit yang kita dapatkan itu akan sembuh jika kita memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan penyakit kita. Tentunya sebagai orang yang Kristen, kita tidak luput dari segala persoalan tersebut. Tidak ada orang yang tidak akan mendapatkan sakit. Sebab itu kita tetap harus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Nah, di dalam cerita Lukas pasal 17 ayat 19 sampai 19 ini, Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta. Tetapi dikatakan di sini bahwa hanya satu yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih karena dia bisa disembuhkan dari penyakit yang berbahaya ini. Nah, dan satu orang itu dia hanya berasal dari Samaria. Dia adalah orang Samaria. Ketika dia disembuhkan, dia langsung bersyukur kepada Tuhan. Dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nah, dalam kehidupan kita, tentunya kalau kita disembuhkan dari segala sakit penyakit, tentunya kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, pastinya segala sakit penyakit yang kita rasakan itu tidak akan sembuh. Walaupun kita diberikan obat-obat dari dokter-dokter yang telah kita dapatkan. Namun, dokter hanyalah dokter yang akan mengobati, tetapi kesembuhan yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dari pembacaan di sini menjadi pelajaran kepada kita bahwa ketika kita disembuhkan, janganlah kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti dari ke-10 orang yang disembuhkan ini, hanya satu saja yang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia merasa bahwa dirinya sembuh bukan karena kuat dan hebatnya dia, atau bukan karena orang lain yang menyembuhkannya. Tetapi dia percaya bahwa itu hanyalah berasal dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dia langsung memuliakan Allah dengan suara nyaringnya. Dia bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menyembuhkannya. Nah, ke-9 orang ini telah menjadi tahir dan mereka tidak mengucap syukur karena mereka mengalami kesembuhan, dibebaskan dari penyakit kusta. Nah, Yesus mengatakan kepada orang Samaria itu bahwa berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi, karena iman dia percaya bahwa dia akan disembuhkan, maka Allah menyelamatkan dia, membebaskan dia dari penyakit yang dideritanya. Nah, kata bersyukur ini tidak juga berpatokan dari ketika kita sakit terus kita disembuhkan, kita mengucap syukur. Tetapi kata mengucap syukur ini adalah bagian dari setiap kehidupan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Apapun yang kita alami itu, baik dalam kekurangan maupun dalam kelebihan,
kita harusnya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan selalu ada di tengah kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, sebagai orang Kristen, kita tentunya harus menjadi contoh terhadap seorang Samaria ini. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang memuliakan Allah atas kesembuhan yang ia dapatkan. Jadi janganlah kita menganggap rendah, janganlah kita menganggap enteng bahwa kesembuhan yang kita dapatkan nanti daripada Tuhan itu adalah kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus meyakini bahwa semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Amin.